Penulisan alamat di Indonesia, misalkan kita ingin menyebutkan alamatnya, yang dituliskan duluan apa? Nama jalannya kan? Jalan Sudirman nomor 10. Itu artinya DM. Disebutkannya yang besarnya dulu, Jalan Sudirman. Setelah itu baru yang detailnya, nomor 10. Sama seperti disebutkan kopi dulu. Ya kopi apa? Klotok. Diterangkan, menerangkan. Nah, Maledes yang koar-koarnya mengaku sebagai bahasa Melayu yang paling otentik, yang paling utama, dalam penulisan alamat, mereka justru menggunakan hukum MD. Coba perhatikan. Yang dituliskan apa? Nomor rumahnya dulu, setelah itu baru jalan. Ayo tuliskan kepada warganet Maledes bagaimana bisa kalian mengatakan azimat yang pertama itu diharamkan, tapi kalimat azimat itu malah halal gitu. Ini sekali lagi menunjukkan bahasa mereka membuat mereka tidak konsisten. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kata Maledes, teman-teman bisa melihat video yang ini. Dan untuk teman-teman yang juga baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kalimat Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Teman-teman, untuk video kali ini kita ngomong yang santai-santai aja ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gusur itu mempunyai sinonim geser, dan tentu saja ada beberapa kosakata turunan dengan ditambahkan imbuhan, bisa misalkan menggusur, tergusur, penggusuran, pergusuran, ya. Dan itu semua berkaitan dengan pindah tempat. Jadi pindah tempat itu bisa bergeser atau pindah ke tempat yang baru. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sangat menarik. Mengapa? Karena di dalam kamus mereka itu ada kosakata gusur dan di sana dituliskan itu dari bahasa Jakarta. Sepertinya udah ini ya, sudah bisa bukan mengerti ya, bisa untuk ditampol-tampolin gitu. Jadi betapa ngawurnya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Tapi dalam definisinya itu menjadi sesuatu yang aneh. Yang aneh adalah di mana definisi gusur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu justru diartikan tarik. Teman-teman bisa melihat di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu gusur langsung ada kosakata turunannya menggusur, yaitu menarik. Nah, berarti kan kata dasarnya gusur itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes didefinisikan sebagai tarik. Betul? Betul. Ayo kamu warganet Maledes, kamu belajar nggak imbuhan kosakata itu? Kalau menggusur itu didefinisikan menarik, berarti gusur itu artinya tarik. Betul nggak? Teh gusur satu dong. Teh tarik maksudnya. Nah, saya akan membacakan komentar dari beberapa warganet Indonesia. Pantun jenaka. Di sini kosong, di sana kosong. Tak ada hutan tembakau. Bukan saya berkata bohong, ada kata suka mengigau. Jual ayam membeli tali. Tali hilang tak tahu rimbanya. Maledes hobi klaim dan curi, banyak hasil karya budaya Indonesia. Burung terbang ke angkasa, terbang tinggilah tujuannya. Bahasa Indonesia mendunia, diakui UNESCO lah fakta validnya. Profesor Maledes itu berdusta, berkata mana ada bahasa Indonesia. Kenapa Cikgu Maledes itu murka? Sebab kata teman-teman itu bahasa Indonesia. Bagus pantunnya, terima kasih Mbak Asri Suryani. Gusur itu sama dengan tarik. Betul? Itu yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Teh tarik berarti teh gusur. Teh gusur apakah sama dengan teteh Sunda yang melakukan kegiatan menggusur? Janganlah kejam sekali atau teteh. Ternyata nyontek aja susah ya. Dan saya membalasnya begini.
Nyontek itu sebenarnya nggak susah. Yang susah itu pencitraan agar terlihat yang nyontek itu lebih pintar daripada yang dicontek. Itu permasalahannya. Ketika sang murid yang mencontek dan tetap saja mendapatkan nilai merah di bawah standar, berarti IQ-nya 15 ringgit. Posisinya di bawah idiot. Kita melihat ya, bagaimana mereka ingin mencitrakan diri mereka itu lebih pintar dalam bahasa ketimbang Indonesia. Kita baca di kata pengantar Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi keempat. Di sana tertulis dengan jelas betapa mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu pintar. Dituliskan apa? Kamus ini adalah kamus rujukan utama bahasa Melayu yang paling otentik. Bahasa Melayu ini juga digunakan di Indonesia. Pertama, bagaimana kamu bisa mengatakan itu bahasa rujukan utama yang paling otentik? Kalau di dalam kamusmu itu berjibun kosakata bahasa Indonesia dan semua bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan apa? Bahwa kamu mengetahui kamu tidak punya kemampuan dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Sehingga kalian perlu melakukan validasi dan klaim duluan mengatakan, inilah kamus rujukan utama yang paling otentik. Otentiknya dari mana? Kalau kosakata di dalam kamusmu itu berasal dari bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu kan menurut saya nih ingin menunjukkan bahwa dia yang nyontek, terus dia mengklaim punya gua nih yang paling bener gitu kan. Para profesor konyol di Maledes sudah kena mental semenjak banyak channel kontra narasi mereka tidak lagi jumawa. Semenjak ditampol-tampolin, kebodohannya dikuliti, jangan pernah berhenti menguliti kebodohan mereka, biar mereka sadar mereka bangsa kecil yang nggak tahu diri. Menurut saya, para cendekiawan, dalam tanda kutip, saya mengatakan cendekiawan dalam tanda kutip, itu ya kita mempertanyakan apakah memang mereka benar-benar cendekiawan atau tidak, begitu ya. Yang berasal dari Maledes itu memang perlu dipertanyakan tentang objektivitas mereka dalam berbicara sesuatu yang ilmiah. Dan kita mengetahui ya, warganet Maledes itu silau banget gitu kalau ada orang yang punya gelar, baik gelar akademik maupun gelar-gelar Datuk Sri, Tan Sri begitu. Jadi mereka itu sepertinya silau dengan gelar-gelar seperti itu. Padahal yang namanya gelar-gelar seperti itu tidak dibawa mati, satu. Yang kedua itu adalah kamu mau bergelar apapun, itu nggak ada masalah. Selagi kita bisa berpikir waras dan logis. Nah, di Maledes, itu polanya adalah apa? Kamu tidak perlu bisa berpikir logis, yang penting kamu punya gelar. Kelihatan nggak cara kebalik-baliknya mereka berpikir? Jadi, oleh mereka, gelar itu sesuatu yang penting. Ya. Jadi kalau, dia kan profesor. Jadi kalau profesor itu nggak pernah salah. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalian percaya dengan profesor kalian yang mengatakan bahwa bangsa Romawi itu belajar membuat kapal dari bangsa Melayu? Kalian percaya? Dengan pernyataan profesor itu. Bukti-bukti empiris itu tidak ada menunjukkan ocehan si profesor ini. Menurut saya profesor ini hanya beda tipis sama tukang jual obat di pasar yang mengatakan obat ini dengan sekali oles bisa menyembuhkan semua penyakit. Itu sama persis. Sama persis. Ngomong tidak ada bukti empiris, tidak ada bukti yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca, yang bisa diuji. Jadi warganet Maledes itu sering bingung ya dengan sejarah mereka sendiri. Sejarah dengan hipotesis, dengan hikayat, dengan dongeng itu mereka anggap sama semua. Oleh karena itu, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, hikayat itu sinonim dengan riwayat dengan sejarah. Coba bayangkan teman-teman. Hikayat itu kan cerita pelipur lara, cerita dongeng. Nah, itu disamakan dengan sejarah dan riwayat. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun warganet Maledes yang berani berkomentar menjawab pertanyaan saya. Kalian berani nggak mengatakan hadis riwayat Muslim itu sama dengan hadis hikayat Muslim? Berani nggak kalian mengatakan begitu? Sampai saat ini, tidak ada satupun warganet Maledes yang berani menjawab pertanyaan saya. Padahal kalau kita berpikir secara logika, harusnya mereka bisa dong menjawab. Kan di kamusnya ditulis. Riwayat itu sama dengan hikayat, sama dengan sejarah. Ya udah, jawab aja. Oh bisa. Ya udah, kalau bisa, kalian ganti itu semua. Hadis hikayat Muslim. Berani nggak? Pasti nggak berani. Nah, artinya
berarti kalian mengakui hikayat itu tidak bisa disamakan dengan riwayat. Udah, kalian ngaku aja bahwa kalian itu terlalu pengecut untuk menyatakan pendapat kalian. Di Maledes, gusur sama dengan tarik. Tergusur berarti tertarik. Tertarik itu berarti merasa senang. Suka berarti tertarik itu sama dengan terpikat. Tok dalang tertarik terpikat kecantikan opa sewaktu muda. Tok dalang tergusur kecantikan opa sewaktu muda. Tergusur muka merah merona. Tok dalang menggusur kopernya di bandara. Kak Ros tergusur dengan pria Bangla. Ini obat awet muda beneran ini. Kemudian dari Mbak Ani Sumarningsih, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu, kosakata menggusur itu disinonimkan dengan menarik atau mengheret. Kemudian Mbak Ani Sumarningsih ini mengatakan mengheret, geret atau geret bahasa Jawa, yaitu menarik atau tarik. Kemudian dari Mas Ben Teguh Jo menuliskan, dalam bahasa Jawa, menarik, tarik dari arah depan itu dikatakan nyeret. Sedangkan menarik, tarik dari arah samping itu dikatakan ngewer. Istilah lain yang mirip atau berkaitan adalah narik atau nariki untuk tindakan menarik secara umum. Nyentak untuk menarik dengan sentakan cepat, nggeret untuk menarik benda yang berat. Kita melihat ya dalam bahasa Jawa, bahkan dalam bahasa Sunda juga, saat kita jatuh, ya jatuh ke depan, jatuh ke samping, jatuh ke belakang, jatuhnya kalau misalkan wajahnya duluan ke tanah gitu, itu semua mempunyai kosakata yang berbeda. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya sudah semuanya jatuh gitu. Semangat Pak D. Sang dosen yang PHK sekarang suka show off di akunnya para minion loh. Dan minion seperti biasa menganggap sang dosen pintar. Padahal kalau di sini cuma buat mainan. Ya biarin aja lah, dia kan ingin menemukan lingkungannya gitu ya. Kalau dalam bahasa geologi, dia ingin menemukan lingkungan pengendapan yang cocok gitu. Kemudian dibalas, iya aku juga sempat baca dia sama-sama sungsang cara berpikirnya. Apa nama akunnya sang dosen bang? Biar saya rujak bibir. Di video Pak D sering di-up kok bang, namanya aneh pokoknya. Saya coba nanya di komennya si mantan di salah satu channel Bedes. Udah berapa kilogram beratnya Kamus Maledes sekarang? Dijawab oleh si mantan, Supriyadi Des. Supriyades. Kata 10 kilogram. Dia masih bingung apa itu ensiklopedia atau kamus. Yang benar 3,8 kilogram aja. Ini karena saya mengatakan bahwa apa yang mereka susun itu bukan sebuah kamus. Yang mereka susun itu adalah ensiklopedia. Kenapa? Karena untuk apa kalian masukkan kosakata kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kalau kosakata itu tidak ada dalam struktur kepemerintahan kalian? Itu artinya apa? Ya ini bukan kamus sih. Ini dulu kalau saya dulu waktu SD dulu ada namanya buku RPU ya, Rangkuman Pengetahuan Umum. Itu Google zaman dulu kayak gitu tuh. Mau tak jawab lagi sebenarnya dengan ini. Biar tambah berat, masukkan pula kosakata bahasa Cina, Bangla, India, Jepang, Korea. Biar bertambah beratnya, syukur-syukur bisa sampai 100 kg. Tapi kok ya malu saya balesnya. Orang disindir nggak ngerti, malah nggak tahu diri. Sering diingatkan oleh teman-teman dengan pepatah, ojo ngisinke wong liyan. Jangan mempermalukan orang lain. Saya sadari, emang jangan dipermalukan para bedes ini, tapi langsung tampolin aja. Mereka memang tidak punya rasa malu. Bahkan ketika dia dengan mengatakan bahwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata cikal itu tidak berdiri sendiri. Nah, ketika saya menunjukkan kosakata cikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi yang berdiri sendiri, itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang dia tuliskan itu adalah bohong, tukang fitnah, tukang tipu.
Nah, apakah dia merasa malu dengan apa yang sudah dia tuliskan dengan berbohong, menipu kepada semua orang, dan memfitnah kamus besar bahasa Indonesia? Tentu saja dia tidak merasa malu. Mengapa? Karena mereka memang sudah kehilangan rasa malu. Dan malu itu kan sebenarnya sebagai salah satu barometer atau kompas kita kalau kita berbicara tentang etika. Nah, jadi kalau dia sudah tidak punya rasa malu, ya berarti dia sudah tidak punya etika. Itu saja. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang sudah tidak punya etika dan rasa malu? Tampolin aja. Nah, ini ketika saya mengunggah video, sebenarnya video ini video pendek, dari episode, saya nggak ingat ya, episode berapa ini ya, episode 200 mungkin ya, saya nggak ingat itu. Dan di dalam video tersebut, ya masih dengan si warganet Maledes mantan dosen ini, yang dia saking pengecutnya, itu tidak berani mengambil posisinya sebagai orang yang saya anggap dia mempunyai pengetahuan, mempunyai cara berpikir yang logis gitu ya. Tapi ternyata saya salah. Saya salah dalam hal, saya terlalu ketinggian menilai dia. Nah, dia mengutip pernyataan budayawan Ridwan Saidi, almarhum, di mana budayawan Ridwan Saidi itu mengatakan, oh, kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Walaupun kita tahu Ridwan Saidi bukan seorang sejarawan, dia hanya seorang budayawan. Nah, tentu saja pernyataan dia itu kita anggap sebagai sebagai salah satu alternatif aja, tapi itu tidak bisa dipegang sebagai ilmu, ya, sebagai sesuatu yang kita bisa mengafirmasi apakah memang itu benar atau tidak yang dikatakan Ridwan Saidi. Dan kita tahu bahwa yang namanya kerajaan Sriwijaya itu bukti primernya terlalu banyak, sehingga itu tidak bisa dikatakan kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Nah, yang menariknya adalah warganet Maledes ini, yang mantan dosen ini, saking pengecutnya, dia mengatakan, oh, kerajaan Sriwijaya itu fiktif, menurut Ridwan Saidi. Nah, lu sebagai mantan dosen, yang saya anggap kamu mempunyai kemampuan berpikir yang ilmiah dikit lah, begitu ya. Masa kamu nggak bisa mikir sih? Kok kamu langsung salin tempel aja itu apa yang dikatakan oleh Ridwan Saidi? Mengapa? Karena kamu merasa itu bisa menyenangkan hati kamu, angan-angan kamu. Oh ya, Sriwijaya itu fiktif, gitu ya. Dengan maksud mengecilkan Sriwijaya dan tentunya Indonesia. Nah, hal yang tidak dia sadari, dan memang banyak dari warganet Maledes yang waham ini, mereka memang tidak menyadari bahwa mereka maksudnya menyerang, itu malah menembak kaki mereka sendiri. Mengapa? Kalau warganet Maledes ini mengatakan kerajaan Sriwijaya itu fiktif, berarti Kesultanan Malaka yang kalian bangga-banggakan itu, yang kalian jadikan rujukan utama bahwa Melayu itu dimulai dari Kesultanan Melaka. Berarti Kesultanan Melaka juga fiktif dong. Setuju nggak? Mengapa? Karena yang mendirikan Kesultanan Malaka itu pelarian dari kerajaan Sriwijaya, para Meswara itu. Atau kalian ingin mengatakan bahwa, oh, para Meswara itu tiba-tiba diturunkan dari langit, begitu? Kan enggak. Jadi, kalau saya melihat memang banyak dari warganet Maledes itu sebenarnya mereka kebingungan ketika mereka berbicara tentang sejarah. Mereka nggak tahu yang namanya sejarah berdasarkan bukti primer, bukti sekunder, atau berdasarkan hipotesa. Oleh karena itu, salah seorang sejarawan Malaysia, Profesor Ahmad Adam, almarhum, itu beliau mengatakan bahwa Malaysia itu tidak pernah jujur dalam sejarahnya. Dan Profesor Ahmad Adam itu mengatakan bahwa sejarah itu metodologinya harus berdasarkan metodologi ilmiah dan harus meniru cara hadis. Dan Profesor Ahmad Adam itu juga mengatakan bahwa yang namanya hadis ada juga hadis palsu kan. Oleh karena itu teman-teman, kita melihat ya bahwa distorsi cara mereka berpikir itu memang parah banget. Mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Ya, oleh karena itu mereka tidak bisa membedakan yang namanya ini sejarah, ini hikayat, ini riwayat, mereka sudah tidak bisa membedakan. Dan itu didukung oleh definisi di dalam kamus mereka sendiri, di mana mereka menyatakan hikayat itu sama dengan riwayat, sama dengan sejarah. Jadi kalau menurut saya memang bahasa itu menjadi penentu dalam kita berpikir logis. Dan bahasa juga sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir logis
dan konsisten. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, yang namanya kalau kita dalam bahasa Indonesia kan adanya aturan DM ya, diterangkan menerangkan. Kemudian tentu saja ada pengecualian untuk misalkan jabatan, untuk bilangan ya, untuk nama instansi itu tidak mengikuti hukum DM di Indonesia. Nah, untuk yang sederhananya saja, kalau misalkan hukum DM itu kalau kita ingin mengatakan kopi klotok. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyatakan kopinya dulu, klotoknya belakangan. Kalau dalam bahasa Inggris klotok coffee ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu dia menggunakan cara MD, menerangkan diterangkan. Disebutkan yang detailnya dulu, klotok terus baru coffee. Mungkin ada yang memperhatikan, tapi mungkin ada juga tidak terlalu memperhatikannya. Kita bisa melihat ya betapa konsistennya DM ini diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Nah, di Maledes, mereka mengakunya itu sebagai bahasa Melayu, Melayu Maledes. Tapi, dalam penulisan alamat, mereka tidak konsisten. Mari kita bandingkan. Penulisan alamat di Indonesia, misalkan kita ingin menyebutkan alamatnya, yang dituliskan duluan apa? Nama jalannya kan? Jalan Sudirman nomor 10. Itu artinya DM. Disebutkannya yang besarnya dulu, Jalan Sudirman. Setelah itu baru yang detailnya, nomor 10. Sama seperti disebutkan kopi dulu. Ya kopi apa? Klotok. Diterangkan, menerangkan. Nah, Maledes yang koar-koarnya mengaku sebagai bahasa Melayu yang paling otentik, yang paling utama, dalam penulisan alamat, mereka justru menggunakan hukum MD. Coba perhatikan. Yang dituliskan apa? Nomor rumahnya dulu, setelah itu baru jalan. Balik kan? Berarti itu MD. Nah, ini yang membuat mereka tidak bisa berpikir konsisten. Ini yang membuat mereka bingung sebenarnya. Saya salut, ya, harus memberikan hormat saya tertinggi kepada para pendiri bangsa Indonesia dan yang membuat standar baku bahasa Indonesia yang membuat kita itu jadi konsisten dalam berpikir. Dan itu secara langsung atau tidak langsung mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir waras dan logis. Nah, bahkan ada bukti sejarah berupa tulisan rahib dari Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya dan berupa prasasti Kedukan Bukit dan Telaga Batu. Dan mungkin masih ada bukti lain. Mereka ini nggak mengerti, Mas. Yang namanya bukti primer, bukti sekunder itu mereka nggak ngerti. Bahkan mereka menggabungkan semua aja. Bukti primer, sekunder dengan hipotesa. Adegan 1. Bahasa Melayu ini bahasa besar. Dipertuturkan oleh 300 juta orang. Kita harus bangga. Adegan kedua. Awak orang Malaysia, mengapa cakap kosakata Indonesia? Mengapa tak guna kosakata Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Ini nih, benar. Di sisi yang pertama, mereka mengklaim, oh bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh 300 juta. Begitu ada anak murid di sekolah menggunakan kosakata teman-teman, dimarahin dong sama guru bahasa mereka. Mengapa kalian gunakan bahasa Indonesia? Kurang-kurangkanlah menonton TikTok bahasa Indonesia itu. Lah, katanya tadi lu mengatakan dipertuturkan oleh 300 juta orang. Kapan nih channel khusus nyanyinya Mas Pri dibuat? Salah satu tujuan diciptakannya YouTube kan adalah membuka kesempatan orang-orang seumuran kita, Gen X, untuk mewujudkan cita-cita yang tidak kesampaian di waktu muda dulu, yaitu menjadi biduan terkenal. Ini gara-gara kan saya pernah menyanyi beberapa lagu gitu ya. Jadi disarankan untuk membuat satu kanal YouTube yang baru lagi. Kemudian saya menjawab, sebenarnya asik juga itu ya, sekaligus membahas lirik lagu-lagu Indonesia mulai dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Kalau memang ada keinginan yang kuat untuk membuat kanal khusus, videonya akan tayang sekali seminggu aja. Susah banget membagi waktunya. Dan saya memang secara pribadi ya, saya memang mempunyai ketertarikan dengan lirik-lirik lagu bahasa Indonesia. Ya. Saya selalu mengagumi ya para pencipta lagu Indonesia yang mereka itu mempunyai rasa atau nilai estetika yang tinggi begitu. Jadi mereka bisa aja gitu menemukan kosakata-kosakata yang indah ya, yang kita bisa rasakan itu adalah kosakata yang indah. Dan untuk yang penyanyi Indonesia atau grup musik Indonesia yang menurut saya mempunyai kekuatan dari segi lirik
ya, itu yang paling tinggi, yang paling menurut saya, untuk yang saya kenal ketika saya sudah mulai dewasa, itu adalah Club Project, ya. Itu lagu-lagu dari Club Project itu betul-betul memberikan banyak kosakata-kosakata yang indah, puitis, dan gimana ya, kosakata itu memberi makna yang kaya kepada rasa yang ada di diri kita, gitu ya. Kemudian dibalas, boleh juga idenya, kalau boleh usul, tolong diutamakan lagu yang liriknya menggunakan kosakata yang jarang digunakan, supaya tidak terjadi lagi kesalahan penggunaan kata seperti kata acuh. Nah, untuk lirik yang jarang kosakatanya itu digunakan, itu kalau teman-teman dulu pernah ingat ya, ada namanya Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors, ya. LCLR Prambors. Prambors itu sendiri kan singkatan ya, Prambanan, Borobudur, dan sekitarnya. Ada beberapa lagu yang menurut saya itu liriknya itu menggunakan kosakata yang jarang kita dengar. Misalkan ada salah satu lagu, kalau nggak salah dinyanyikan oleh Deno Wahyudi ya, kalau nggak salah. Di sana dituliskan, Temaram Teja kan tenggelam. Saya baca ini, Teja ini apaan sih gitu ya. Ternyata Teja itu sebenarnya simbol. Jadi simbol kepada bentuk matahari yang bulat, merah, merona, atau udah mau tenggelam gitu ya. Nah, itu dikatakan Teja. Menurut saya ini wow. Dan itu kan memberikan rasa yang gimana ya? Memberikan rasa yang kaya kepada diri kita. Kita jadi, wah, Teja itu artinya ini ya gitu. Nah, seperti misalkan dalam lagunya Club Project ya, lagu Terpurukku di Sini gitu kan, yang di awalnya itu setetes embun di daun, lamban bergulir. Kemudian ketika terjatuh, terserap musnah, ya kan? Itu kan sama aja dengan lagu, mungkin teman-teman ingat ya, ada grup musik lama ya, senior banget, Deloitte, yang judul lagunya itu Cinta Hampa, ya. Ibarat air di daun keladi, ketika jatuh itu tidak meninggalkan bekas. Jadi sebenarnya maksudnya itu sama, tapi penggunaan kosakatanya berbeda, ya. Nah, itu yang membuat saya tuh selalu kagum dengan pencipta lagu-lagu Indonesia. Untuk kali ini saya akan berbicara satu kosakata yang ingin saya masukkan, yaitu azimat. Azimat yaitu barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Mari kita lihat definisi azimat menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Bahan yang terdiri daripada tulisan yang ditulis pada kertas lain, keratan kayu tertentu, atau sisik tenggiling yang dipakai pada bagian tertentu tubuh, seperti di pinggang, yang dianggap mempunyai sakti dan boleh mengelakkan penyakit, bencana, dan sebagainya. Secara maksud itu sama. Jadi azimat itu adalah dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya. Ya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Nah, hal yang menarik teman-teman, kalau kita bandingkan ya, bahwa kosakata azimat itu berkaitan dengan dianggap mempunyai kesaktian, ya, untuk menangkal kalau ada penyakit dan sebagainya. Itu dua-duanya definisinya sama antara Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Namun, di dalam praktek kesehariannya di Maledes itu menjadi berbeda. Mengapa? Perhatikan ini. Kata-kata azimat dan nasihat itu penting. Oke? Kata-kata azimat dan nasihat itu penting untuk menyuntik semangat dan mengembalikan keyakinan diri. Kalau saya lihat di teknologi kecerdasan buatan, AI, itu dikatakan kalimat azimat menurut Maledes itu adalah merujuk kepada kata-kata semangat atau nasihat yang memberi kekuatan dan keyakinan diri. Jadi, di Maledes, kalimat azimat itu dimaksudkan sebagai kalimat motivasi. Padahal di kamus mereka mengatakan azimat itu adalah segala sesuatu yang bisa menangkal dirinya gitu kan, merasa sakti begitu kan. Nah, ini kok tiba-tiba kalimat azimat sebagai kalimat motivasi. Dan yang lebih menarik lagi itu dikatakan, oh, azimat itu diharamkan, tapi kalimat azimat halal gitu. Nah, kalau itu mau dibalikin lagi, kalau azimat itu haram, kalimat azimat itu halal, ya, bahkan itu kalimat motivasi, berarti boleh dong kalimat azimat itu dituliskan di dalam kain atau kulit kayu. Kan kalimat azimat. Ayo, tuliskan kepada warganet Maledes bagaimana bisa kalian mengatakan azimat yang pertama itu diharamkan, tapi kalimat azimat itu malah halal gitu. Ini sekali lagi menunjukkan bahasa mereka membuat mereka
tidak konsisten. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?